Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari. Saya dari Prodi PGSD semester 3 dengan NIM 2021 11 1386206.010. Poin A. Pengertian teori belajar Zoltan P. Diens. Zoltan P. Diens adalah seorang matematika yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa. Dasar teorinya bertumpu pada Piaget dan pengembangannya diorientasikan kepada siswa-siswa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi siswa yang mempelajarinya. J.P. Diens meyakini bahwa dengan menggunakan berbagai sajian tentang suatu konsep matematika, anak-anak akan dapat memahami secara penuh konsep tersebut jika dibandingkan dengan hanya satu menggunakan konsep sajian saja. Sebagai contoh, jika guru ingin mengajarkan konsep tentang persegi, maka guru disarankan untuk menyajikan berbagai gambar persegi dengan ukuran berlainan. Poin B. Tahap-tahap belajar menurut Diens. Menurut Diens, konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Diens membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 tahap, yaitu poin pertama atau 1. Permainan bebas atau free play. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak bertekstur dan tidak diarahkan. Anak didik diberi kebebasan untuk mengatur benda selama permainan. Pengetahuan anak muncul. Dalam tahap ini, anak mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan games. Dalam permainan yang disertai aturan, siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu, tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Jelaslah dengan melalui permainan siswa diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menentukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Permainan representasi. Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi yang dihadapinya itu. Yang kelima, permainan dengan simbolisasi. Simbolisasi termasuk dalam belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Yang terakhir atau yang keenam, permainan dengan formalisasi. Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, siswa dituntut untuk mengurutkan sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru. Konsep tersebut sebagai contoh siswa yang telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikannya teorema tersebut. Poin C. Kelebihan dan kekurangan teori belajar Diens. Yang pertama, kelebihan teori belajar Diens. A. Dengan menggunakan benda-benda konkret, siswa dapat lebih memahami konsep dengan benar. B. Disusun belajar akan lebih hidup, menyenangkan, dan tidak membosankan. C. Dominasi guru berkurang dan siswa lebih aktif. D. Konsep yang lebih baik dipahami dapat lebih mengakar karena siswa membuktikannya sendiri. E. Dengan banyaknya contoh, dengan melakukan permainan siswa dapat
menerapkan ke dalam situasi yang lain. Yang kedua, kelemahan teori belajar Dians. A. Tidak semua materi dapat menggunakan teori belajar Dians karena teori ini lebih mengarah ke permainan. B. Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. C. Bila mengajar tidak memiliki kemampuan mengarah siswa, maka siswa cenderung hanya bermain tanpa berusaha memahami konsep. Itulah isi dari makalah saya. Apabila ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.